Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih yang baru, untuk anugerah yang baru yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami boleh nikmati dan kami jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertema neraka, simbol ataukah fakta. Saudara, ketika kita mendengar kata neraka, maka konotasi kita ialah sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang mau pergi dan menetap di neraka. Betul? Apa yang dikatakan Alkitab tentang neraka? Dalam Markus 9 ayat 43-48 dikatakan di sana, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikian dalam Matius 8 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. "Banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara, melalui dua bagian Alkitab yang kita baca ini, dijelaskan bahwa neraka sebagai suatu tempat yang penuh dengan kegelapan, lautan api, suatu tempat yang penuh dengan tangisan dan kertakan gigi, suatu penjara yang kekal dan tempat penyiksaan. Dan dalam bacaan kita baca tadi katakan, ulat-ulat pun tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Artinya, penderitaan yang akan dialami manusia berdosa oleh api neraka bersifat kekal, dan hal itu sangat menyiksa. Karena itu di neraka yang paling menakutkan ialah siksa yang akan dialami bukan dalam jangka waktu yang singkat 60 atau 100 tahun, tetapi bersifat kekal, yaitu selama-lamanya yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Demikian dalam Wahyu 20 ayat 12-15 juga dikatakan hal yang sama. "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api." Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di lautan api itulah mereka akan menderita dan menjerit dalam api siksaan untuk selama-lamanya.
Tetapi yang pasti ialah di neraka ada tempat keterpisahan antara manusia dengan Allah. Saudara, di dunia ini saja, ketika masalah datang, kita sudah berteriak agar segera diangkat, agar masalah kita cepat berlalu. Atau kita mengangkatnya sendiri dengan cara mengambil jalan pintas. Tetapi di neraka, hukuman itu tidak lagi dibatasi dengan waktu. Saya membayangkan penderitaan, siksaan yang sangat menyakitkan hati dan jiwa manusia. Jadi neraka adalah suatu penderitaan yang menyiksa yang akan dialami oleh manusia berdosa, dan mereka tidak dapat lagi lari dan tidak ada kelepasan daripadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, sungguh tempat yang sangat mengerikan. Itulah neraka. Dan tentunya kita tidak ingin ada di sana. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, setiap nama yang tidak tertulis dalam buku kehidupan akan dicampakkan, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, gambaran tentang neraka di atas, ada yang menafsirkan hanyalah simbol. Mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin neraka sebagai tempat yang gelap, sedangkan di sana ada api yang menyala-nyala. Ada juga yang mengartikan secara harafiah, yaitu betul akan seperti itulah neraka yang sesungguhnya. Manakah yang benar? Saudara, apabila gambaran-gambaran tentang neraka itu hanya simbol, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada kenyataannya nanti akan lebih buruk dan mengerikan lagi dari simbol-simbol tersebut. Karena fungsi simbol ada untuk menunjuk pada sesuatu di balik diri mereka sendiri untuk suatu keadaan yang lebih tinggi atau lebih berat dari apa yang digambarkan oleh simbol-simbol tersebut. Maka dapat dibayangkan keadaan neraka sungguh merupakan suatu keadaan yang tidak akan mendatangkan penghiburan bagi siapapun juga, tetapi sebaliknya suatu keadaan yang sangat mengerikan, suatu siksaan yang kekal. Di neraka, orang-orang berdosa ini akan penuh dengan murka Allah. Tuhan akan hadir di sana untuk melaksanakan hukumannya yang adil bagi orang-orang yang patut dihukum. Sungguh menakutkan, bukan? Karena itu pengertian tentang neraka ini merupakan suatu hal yang krusial bagi kita untuk hidup menghargai karya Kristus di atas kayu salib. Kristus telah menderita untuk melepaskan manusia dari hukuman dosa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk bisa lepas dari hukuman api neraka, hanya dengan satu jalan, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang telah percaya, kita bersyukur. Nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Tetapi kita memiliki tugas, yaitu agar Injil diberitakan ke banyak orang, agar mereka mendengar tentang hukuman dari dosa dan mendengar tentang jalan keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita maknai neraka ini, yang mengerikan ini, dengan benar dan mendorong kita untuk menghargai karya Kristus dan memiliki jiwa bermisi untuk mengabarkan kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, kiranya renungan ini membawa kita untuk hidup takut akan Tuhan, lebih dekat dan menghargai karya Kristus di atas kayu salib. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pengorbanan yang Kau berikan lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, dosa kami diampuni dan kami dilepaskan dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan, bila nama kami tertulis di dalam buku kehidupan, kami mendapatkan sorga, tempat yang indah di mana Engkau ada. Tuhan, kami tidak ingin berada di neraka, dan kami pun tidak ingin Tuhan keluarga kami, kerabat kami, rekan kami berada di tempat itu. Itu Tuhan, tolong kami, berikan kami keberanian untuk melangkah, untuk memberitakan kasih-Mu, Injil-Mu Tuhan,
kepada banyak orang, supaya mereka pun terselamatkan dari api neraka. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, apa yang kami kerjakan Tuhan, baik kami di kantor, baik kami di jalan, baik kami bekerja sebagai buruh, sebagai guru, apapun Tuhan pekerjaan kami, berkati kami Tuhan. Biar Engkau boleh menyertai kami, sebab kami begitu lemahnya Tuhan, dan kami butuh anugerah dan pertolongan-Mu. Tuhan, bagi kami sedang sakit, Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami sedang bergumul tuh menunggu jawaban daripada Engkau untuk masalah ekonomi, masalah keluarga kami. Tuhan tolong, Kau boleh campur tangan, Kau boleh buka jalan Tuhan untuk apa yang kami butuhkan. Tuhan berkatilah. Begitu besar Tuhan anugerah-Mu, dan sangat kami perlukan di dalam kehidupan ini, karena kami sadari betapa lemahnya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami membawa hidup kami dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.